Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan, host yang setia menemani kalian menjelang berbuka puasa. Seperti biasa di acara Binar, Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan Mr. Bia. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Fatih Bilingual School. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran bulan Ramadan. Nah, Assalamualaikum Mr. Bia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Yusuf gimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Masih puasa kan ya? Alhamdulillah masih dong Pak. Gak ada bolong nih. Gak ada bolong, mantap. Pak Bia ada kesibukan apa nih di bulan Ramadan? Kalau saya kan udah pasti seorang pelajar ya kerjanya belajar, jadi host binar gitu. Ya, kalau Pak Bia gimana? Mana tahu ada rapat gitu kan di luar negeri. Kalau di sini kita lebih ke persiapan ya. Kan ini kan mau tahun ajaran akhir ya di semester 2, lebih ke bagaimana persiapan ke tahun depan agar lebih baik gitu Yusuf. Jadi banyak persiapan yang dilakukan. Nah, karena kita hari ini di program Binar Pak, kita akan berbicara seputaran Ramadan. Siap. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaannya yang pertama. Oke. Amalan spesial apa sih yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan ini selesai? Kalau sama narasumber lain kan pas bulan Ramadan, sama Pak Bia spesial nih setelah bulan Ramadan. Ya, setelah Ramadan nih Yusuf, ya. Tadi Yusuf tanyakan itu amalan spesial apa ya yang bisa kita lakukan setelah Ramadan. Ya. Bulan Ramadan nih Yusuf ya. Kalau kita lihat referensi di Al-Quran itu spesialnya adalah karena Al-Quran turun. Ya, jadi amalan yang harus dilakukan yang kita garis bawah itu spesial ya, yaitu dengan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dimana pada saat Ramadan ini setiap muslim tuh pasti dia lebih intens komunikasi atau berhubungan dengan Al-Quran. Ada mulai membacanya, mulai mempelajari tafsirnya, mentadaburnya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan Pak. mengamalkannya juga ya Yusuf. Dan amalan spesial yang harus dilakukan lagi dan gak boleh ditinggalkan setelah Ramadan itu adalah yang berhubungan juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus tetap kita baca, tetap kita harus tadaburi artinya dan juga maknanya dan juga tafsirnya gitu ya Yusuf. Jadi kalau baca Al-Quran itu harus sama artinya juga biar kita paham Pak ya? Biar kita paham harusnya dengan artinya juga, tapi memang kalau kita baca Al-Qurannya tetap dapat pahala Yusuf ya. Kalau dengan artinya lagi lebih bermakna untuk diri kita. Jadi yang garis bawah kita amalan spesial tetap yang berhubungan dengan Al-Quran, membacanya, atau juga mungkin teman-teman binar yang lain ini dalam bulan Ramadan menambah hafalan Al-Quran Yusuf. Ada camp juga, mungkin teman-teman binar udah ikut yang selama Ramadan hafal 30 juz Al-Quran kan. Ada situ teman-teman kita di sini banyak. Dan yang harus kita lakukan adalah murajaah hafalan-hafalan yang udah kita lakukan di bulan Ramadan. Biar nggak lupa Pak. Ya pasti ya itu. Biar nggak lupa, namanya murajaah. Iya. Itu Yusuf. Nah, terus selain membaca Al-Quran nih Pak, ada nggak amalan lain yang harus terus kita lakukan di hari-hari setelah Ramadan ini? Iya. Sip, ini Yusuf kan. Kalau datang bulan Ramadan tuh ya, orang muslim jadi lebih muslim ya. Iya. Orang yang beriman jadi lebih beriman. Orang yang biasa-biasa aja jadi lebih mantap dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Yusuf kira-kira? Karena kan apalagi di Indonesia, di Aceh nih Pak ya, kalau bulan Ramadan itu emang sambutannya luar biasa. Ya, di sini alhamdulillah kali kita bisa merasakan atmosfer suasana bulan Ramadan di sini ya. Iya. Dan juga biar logo di ini Yusuf kita tahu juga karena setannya diikat. Gitu ya. Karena kok setannya diikat jadi kita lebih enak beribadah gitu ya. Tapi kalau misalnya pas mau sholat tarawih nih Pak, terus ada teman tuh ngajak ke warnet gimana Pak? Waduh, itu gangguannya lebih besar kayaknya Yusuf ya. Tapi memang gini Yusuf, banyak di selama bulan Ramadan nih ada beberapa amalan yang kita tuh lebih banyak lakukan daripada bulan-bulan yang lain ya. Dan setelah Ramadan harusnya kita harus tetap mempertahankannya juga tuh di kondisi minimal ya Yusuf ya. Ada yang pertama contohnya itu sholat berjamaah Yusuf. Di sini kalau kita lihat kalau pada saat Ramadan tuh subuh penuh ya mestinya ya Yusuf ya. Iya subuh. Zuhur juga lebih banyak kan? Lebih banyak dari kalau biasa paling cuma 1-2 saf. Betul. Gitu. Tapi kalau sekarang saf di masjid itu kan pasti lebih banyak gitu ya.
Apalagi pas sholat isya, Pak. Oh, sholat isya ya. Tapi masalah konsistennya masih agak-agak gimana. Kalau minggu pertama di Masjid Raya itu kan sampai keluar kita kan salahnya. Ada seperti postingan di Instagram tuh juga ya. Iya. Gitu ya. Penuh ya. Ada orang buat status gitu kan, Pak. Sekarang belum tahu ya. Iya. Tapi itu ya Sob, tapi apa namanya, hal yang harus kita pertahankan ya Sob ya, itu sholat berjamaah di masjid. Karena memang fadilah sholat berjamaah itu kan kita tahu semua lebih derajatnya 27 derajat atau lebih ya Yusuf ya kan. Kalau hal ini kita bisa pertahankan, nah mudah-mudahan training di bulan Ramadan itu bisa sukses gitu ya. Apalagi kalau sholat sunnah, duha, tahajudnya juga ditingkatkan kan, iya, Pak. betul. Emang itu yang kedua Yusuf. Amalan pertama sholat berjamaah, sholat fardu. Amalan yang kedua, waktu di bulan Ramadan itu kita jadi lebih sering sholat sunnah gitu ya, atau amalan sunnah seperti sholat duha. Kok di pelajaran ada kan? Ya, sholat sebelum duha, sholat gitu kan, dan nyampe sekolah harus sholat dulu. Iya, kan ada jadwalnya juga kan. Ya. Ada sholat duha, ada sholat tahajud ya kan, kalau sebelum sahur, dan juga sholat tarawih ya di sini Ya, kan. tarawih. Sampai 8 rakaat, ada yang 20 rakaat gitu kan, bisa tahan gitu ya. Iya. Tahan gitu ya. Pas mau sholat tarawih gitu, tiba-tiba imamnya baca alif lam. Oh, udah itu dari niatnya 23 rakaat jadi 8 rakaat aja, Pak. Tapi ada masjid yang alif lam mim, Allahu Akbar langsung deh. Iya. Ada imam yang gitu juga. Ada juga. Itu alhamdulillah berarti. Itu enak banget, Pak. Tapi kita udah di prank duluan sama imamnya. Tapi gitu Yusuf, gak apa-apa. Yang kedua ya, yang pertama tadi sholat jamaah di masjid ya. Yang kedua sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat malam, boleh kita ganti sholat tahajud. Kalau bisa kita pertahankan itu, Yusuf ya. Yang harus kita. Yang ketiga mungkin Yusuf, amalan yang perlu kita pertahankan adalah infak atau sedekah, gitu Yusuf ya. Karena dalam bulan Ramadan, kalau di program sekolah apa yang kita lakukan itu Yusuf, ada namanya berbagi iftar ya, buka puasa bersama ya kan, kita galang dana itu kan. Banyak dari masyarakat, siswa-siswa juga mengumpulkan atau mensedekahkan uang mereka, uang jajan mereka untuk program ini gitu ya. Di setelah bulan Ramadan, sedekah, infak itu harus tetap juga kita laksanakan. Paling tidak setiap Jumat ya, ada celeng lewat, tetap kita masukkan infak sedekah kita di situ. Ada 3 kayaknya udah tadi, sholat berjamaah, sholat sunnah, infak sedekah, dan sedekah. Yang terakhir nih mungkin dari Pak Bia ya, perspektif sendiri ya, kita bisa tingkatkan juga minimal adalah puasa sunnah. Karena selama bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari kita puasa ya terus ya. Walaupun sekolah, walaupun ada pergi kerja, tapi tetap kita berpuasa dan alhamdulillah bisa kan Yusuf ya? Bisa gitu. Walaupun ya sore-sore udah agak ngantuk sedikit gitu ya. Tapi biasanya bisa, kalau gitu sore-sore orang udah pada tidur, kalau enggak pada ngabuburit kan, Pak. Ngabuburit ya, betul gitu. Tapi at least kita bisa puasa sunnah gitu ya. Ada Senin Kamis, ada puasa Asyura atau nanti puasa Arafah atau puasa sunnah yang lainnya. Itu mudah-mudahan bisa jadi amalan yang kita bisa jaga setelah Ramadan ini. Begitu dari Pak Bia. Nah, itu saja teman-teman untuk perbincangan kita di episode ini. Jadi ada hal-hal yang harus tetap kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Seperti yang pertama, terus membaca Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada sholat berjamaah ya Pak? Ya. Nah, terus kita juga ada bersedekah, melakukan sholat sunnah, dan yang terakhir puasa sunnah di hari-hari biasa setelah bulan Ramadan. Nah teman-teman, semoga kita bisa terus diberi kemudahan agar bisa melakukan hal-hal yang sudah disebutkan Pak Bia tadi dengan konsisten setiap harinya. Itu saja, saya Yusuf Raihan pamit undur diri, dan terima kasih Pak Bia telah hadir di acara kami. Saya yang berterima kasih Rehan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.